Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Putri, mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pendakwah di Citra Indah Sidi, yaitu Umi Suci Astuti Ningsih PMDKOM. Betul ya, Umi? Iya. Di sini kami atau saya pribadi akan banyak mencari informasi dengan beliau mengenai kepemimpinan yang Islami dalam sebuah negara gitu. Untuk waktunya Umi saya minta izin. Uh, Sebelumnya Umi saya ingin bertanya kegiatan Umi sehari-hari di saat ini apa? Ya. Jadi kegiatan saya sehari-hari adalah ibu rumah tangga. Saya juga adalah seorang pendakwah tadi, seorang dai. Aktivitas saya mengisi majelis taklim setiap hari. Majelis taklim juga majelis alaqah. Masya Allah. Di sini Umi saya ingin meminta pendapat Umi atau dilihat dari keilmuan Umi, seberapa besar sih Umi urgensi kepemimpinan dalam Islam itu? Kepemimpinan dalam Islam, kalau menurut saya ini adalah suatu hal yang penting ya. Jadi kepemimpinan dalam Islam itu adalah sunatullah, fitrah, bagaimana Allah menciptakan manusia untuk dua kepentingan. Kepentingan yang pertama atau tujuan yang pertama yaitu untuk beribadah kepada Allah. Kemudian tujuan manusia diciptakan yang kedua adalah sebagai khalifah. Khalifah itu kan seorang pemimpin ya. Maka manusia ini sudah tugasnya, jadi dia diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah, kemudian untuk memimpin. Memimpin siapa? Memimpin dua sumber daya. Yang pertama sumber daya manusia, yang kedua sumber daya alam. Sumber daya manusia ini dipimpin oleh manusia ini ya, dengan modal ibadahnya tadi. Supaya apa? Supaya sumber daya manusia yang lain semua menyembah kepada Allah. Kemudian yang kedua, ketika dia memimpin alam ya, hewan, tumbuhan, kemudian potensi-potensi yang ada di bumi ya, itu dia pimpin untuk apa? Yang pertama agar teratur, yang kedua agar bisa digunakan sebagai untuk apa? Untuk kemaslahatan manusia dalam rangka mendukung tujuan pertama tadi, yaitu menyembah Allah. Lalu menurut Islam itu syarat seorang pemimpin yang baik itu seperti apa? Jadi syarat seorang pemimpin itu harus memiliki 3 hal. Yang pertama adalah IQ, intelligent quotient. Ya. Intelligent quotient itu nanti kaitannya dengan kemampuan visionernya dia, ya, bagaimana dia melihat masa depan, melihat potensi bangsa yang dipimpinnya ini nanti seperti apa dan harus bagaimana mengatur strategi manajerial gitu ya, supaya dan dia mampu melihat potensi juga melihat permasalahan ya, sehingga dia menyelesaikan permasalahan yang ada di negara yang dipimpin ini dengan potensi yang dipunyai itu bagaimana, sehingga negara atau bangsa yang dipimpin itu nanti bisa menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera. Itu yang pertama, intelligent quotient. Yang kedua adalah emotional quotient. Emotional quotient itu kaitannya nanti dengan motivasi, bagaimana dia bisa memotivasi para bawahannya atau para menteri-menterinya atau pokoknya tim yang dia punya untuk bekerja di dalam pemerintahan itu, juga bagaimana dia bisa memotivasi rakyatnya, dia bisa paham gitu ya. Intinya gini, kan ada pemimpin yang tidak paham apa yang terjadi dengan masyarakatnya gitu ya, nggak peduli. Nah ini lebih ke kepedulian gitu ya, peduli apa yang terjadi terhadap masyarakatnya, terus bagaimana dia bisa menyelesaikan segala permasalahan. Bagaimana kita dulu ngelihat membaca dari sejarah Umar bin Khattab ketika beliau jadi seorang pemimpin, beliau sampai turun langsung kan ke masyarakat. Kemudian ketika ada rakyat yang kelaparan, beliau sendiri yang
manggul bahan makanan yang untuk dibawa ke masyarakat. Harus empati. Nah, empati itu ke emosional ya, IQ. Kemudian setelah itu spiritual quotient ya. Spiritual quotient ini lebih kepada hubungannya dengan dia dan Allah ya. Jadi seorang pemimpin kalau hubungannya dengan Allah tidak baik, maka dia tidak akan bisa memimpin rakyatnya. Dia tidak akan bisa membawa bangsanya menjadi bangsa yang sebagaimana yang Allah kehendaki, yaitu baldatun thayyibun wa rabbun ghafur kan. Maka kalau dia punya ikatan spiritual yang baik dengan Allah ya, ada rasa takut ya, pemimpin yang takut kepada Allah sehingga dia tidak akan lalai terhadap kepemimpinannya gitu ya. Kemudian nanti selain rasa takut juga punya ini ya, optimis ya. Jadi segala sesuatunya itu dihubungkan dengan nilai-nilai agama gitu. Sehingga jalannya pemerintahan yang dia bawa ini nanti menuju jalan yang diridhai oleh Allah. Tadi tiga. Kemudian Umi, adakah karakter pemimpin dalam Islam yang sukses memimpin mungkin di masa lalu ataupun di masa saat ini? Jadi kalau karakter ya? Apa tadi? Contoh figur. Contoh figur. Iya. Karakter pemimpin. Kalau karakter pemimpin kita bisa melihat karakternya Rasulullah SAW. Beliau punya 4 hal dalam memimpin. Yang pertama adalah siddiq. Ya, siddiq, kemudian tablik, amanah, dan fatonah. Siddiq ini adalah benar, jujur. Ya, kita lihat bagaimana Rasulullah itu jujur dalam memimpin. Ya kan? Beliau juga selalu membawa nilai-nilai kebenaran, tidak membohongi rakyat, tidak memanipulasi, tidak memperkaya diri sendiri, ya kan? Justru beliau itu bersifat zuhud ya. Jadi nggak mentang-mentang kepala negara, nggak mentang-mentang pemimpin gitu ya. Beliau kemudian hidup mewah dan lain sebagainya. Bahkan beliau pun nggak mau menyimpan emas gitu ya, emas ghanimah itu nggak mau. Ketika beliau masih menyimpan dalam rumahnya, beliau gelisah, ya kan? Ketika beliau sholat subuh, beliau buru-buru pulang untuk menyedekahkan emas tersebut gitu. Jadi ini pemimpin yang jujur, yang benar. Kemudian yang kedua adalah tadi tablik ya. Tablik ini adalah komunikatif dan pandai bernegosiasi. Ya, bernegosiasi dengan siapa? Ya, negosiasi kan namanya seorang pemimpin yang kepala negara. Pasti nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan mungkin potensi dari negaranya itu dia bekerja sama dengan negara lain untuk mengelola sumber daya alamnya gitu ya. Jadi nanti negosiasi yang dia lakukan bukan hanya untuk memberikan keuntungan buat dirinya pribadi atau keluarganya pribadi, tapi bagaimana negosiasinya itu untuk membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Karena kan sumber daya alam ini bukan punya dia pribadi gitu, tapi bagaimana dia bisa mensejahterakan untuk rakyatnya. Itu tadi tablik. Kemudian yang ketiga adalah amanah ya. Amanah ini mengenai tanggung jawab, bagaimana seorang pemimpin bisa bertanggung jawab terhadap pemimpinannya. Ya kan ada pemimpin-pemimpin yang masa bodoh gitu ya, tidak bertanggung jawab ketika ada masalah yang timbul di masyarakat, bukan menyelesaikan malah melemparkan kepada pihak lain. Ini kan banyak kita lihat ya kepemimpinan di zaman sekarang, baik di di negeri-negeri, di berbagai negara itu adalah ya yang seperti itu gitu ya. Kemudian satu lagi adalah fatonah adalah cerdas ya. Rasulullah adalah orang yang cerdas. Kaitannya dengan strategi ya. Strategi bagaimana strategi untuk membangun negaranya menjadi negara yang yang maju ya. Kemudian strategi bagaimana mengentaskan misalnya kebodohan di negaranya, bagaimana membuat teknologi di negaranya itu
bisa kemudian memakmurkan negaranya dan membuat negara yang dia pimpin itu bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain, sehingga bangsa kita ini khususnya gitu ya tidak disepelekan oleh negara lain. Seperti itu. Ya, Pak Umi, lalu kira-kira berarti kan tadi contoh teladan kepemimpinan itu sudah pasti dari Rasul ya, Umi, ya. Rasulullah. Apakah ada tidak Umi figur-figur saat ini yang sekiranya pernah ada dimiliki oleh negara kita gitu? Apa dalam apa namanya kepemimpinan masa lalu yang awal-awal reformasi gitu, atau saat ini gitu? Kalau negara kita mungkin kita bisa ngelihat kepemimpinannya Presiden Soeharto ya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Beliau berhasil membawa negara Indonesia menjadi di mata masyarakat dunia itu, Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan ya. Bahkan setiap apa namanya kayak ada perhelatan dunia itu selalu Indonesia dilibatkan, dan beliau tuh selalu diundang gitu. Bahkan hubungan beliau dengan negara-negara lain, dengan kepala-kepala negara lain itu baik gitu ya, dan diperhitungkan tadi gitu ya. Kalau di dunia gitu kita bisa lihat negara Turki ya. Kalau Turki ini Islaminya kelihatan gitu ya, Islaminya kelihatan gitu ya. Apa namanya kalau mundur lagi ke belakang ya, kita bisa melihat kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, kemudian Umar bin Abdul Aziz ya, kemudian mundur lagi ada Umar bin Khattab dan Khulafaur Rasyidin ya. Mudah-mudahan sih kan sebentar lagi kita pemilu nih ya, kita berdoa pada Allah mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang bisa mengikuti jejak-jejak apa namanya Rasulullah dan para sahabat, serta Khulafaur Rasyidin dan apa namanya pemimpin-pemimpin Islam yang lain yang berhasil membawa negaranya menjadi negara yang badatun thayyibun walaupun ghafur. Semoga. Terakhir Umi, tadi kan setelah dipaparkan ciri karakter gitu kan dari sosok Rasulullah gitu, lalu kepemimpinan di dalam Islam itu begitu diutamakan ya, menurut Umi di negara kita Indonesia ini apakah penting sebuah kepemimpinan Islam itu diterapkan? Ya, kalau menurut saya penting. Kenapa penting? Begini, karena ketika Allah menciptakan kita, gitu, menciptakan manusia, gitu, itu Allah sudah atur sedemikian rupa ya. Di dalam Al-Quran juga kan ada persyaratan memilih seorang pemimpin, maka kita tidak boleh memilih pemimpin yang berasal dari orang kafir, ya kan? Kenapa? Karena orang kafir tidak mampu mengelola sumber daya yang dua tadi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, kan begitu. Sedangkan bumi ini kan ciptaan Allah, dunia ini kan ciptaan Allah, termasuk kita di dalamnya gitu. Jadi ketika pemimpin satu bangsa adalah pemimpin Islam, ya, maka dia akan membawa kepemimpinannya ini, yang dipimpinnya ini menjadi kepemimpinan yang dikehendaki oleh Allah gitu. Dan ketika seorang pemimpin Islam atau Islam ini dipimpin oleh kepemimpinan yang Islam gitu ya, maka dia tidak akan menzolimi orang-orang yang non-Islam. Ya, kita sudah lihat contoh-contohnya ya. Ketika Rasulullah memimpin juga beliau tidak memaksa orang-orang non-Muslim untuk kemudian masuk Islam. Begitu juga di kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan penerus-penerusnya, nggak ada pemaksaan dalam Islam ya, la ikraha fiddin kan. Mereka bebas untuk memeluk agamanya, hanya saja mereka harus mengikuti aturan, dan aturan yang dibuat di dalam kepemimpinan Islam atau pemerintahan yang Islam itu nggak ada aturan yang mendiskreditkan orang-orang non-Muslim ya. Jadi orang-orang non-Muslim juga tetap memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain gitu ya, asalkan dia mau memenuhi kewajiban yang diminta oleh pemerintahan Islam tersebut ya. Jadi nggak ada sebagaimana negara-negara lain yang ketika di negaranya itu dipimpin berdasarkan satu agama tertentu, kemudian
orang-orang Islam di situ didiskriminasi, disiksa, tidak diberikan haknya, bahkan hak ibadahnya juga dilarang, dipaksa untuk mengikuti agama tertentu gitu. Tidak dengan kepemimpinan Islam, nggak ada sejarahnya seperti itu. Tidak ada penyiksaan, ya, tidak ada diskriminasi, tidak ada kezaliman ketika seorang Muslim yang memang dia beriman kepada Allah, kemudian dia menjadi pemimpin, dia tetap bertanggung jawab meskipun yang dipimpinnya itu bukan orang-orang Islam. Insya Allah ya Umi, karena di Islam itu kita sangat diajarkan toleransi ya, Umi. Betul. Sebelum jauh-jauh sebelum saat ini digemborkan toleransi, Hak kita asasi sudah- manusia sebelum Iya. kita kita sudah paham tentang itu. Masya Allah. Mungkin itu saja Umi, terima kasih banyak Sama-sama. waktunya. Semoga ilmunya yang disampaikan kepada kita semua menjadi berkah juga, Amin. pembelajaran bagi semuanya, dan semoga kita pun berharap karena sekarang momennya sedang menuju pemilu, kita mendapatkan pemimpin yang jauh lebih baik, Amin. yang bisa memberikan kemakmuran untuk semua rakyat Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada pesan sedikit teh? Oh iya. Oke, sebelumnya mohon maaf, ini ada pesan-pesan dari Umi. Silakan Umi. Iya. Terkait dengan pesta demokrasi yang sebentar lagi akan dihelat oleh bangsa Indonesia. Jadi untuk mendapatkan pemimpin yang tadi yang kita idamkan gitu ya, pemimpin yang jujur, adil, yang sebagaimana Rasul para sahabatnya gitu. Kita nggak cukup cuma dengan berdoa ya, tapi kita juga harus berusaha. Itu dengan memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria yang tadi, dan jangan golput. Itu aja pesan saya. Baik. Terima kasih. Semoga menjadi pencerahan ya bagi kita semua untuk memilih kira-kira siapa ya, dari sekarang kita pelajari baik-baik, mencari pemimpin yang sesuai dengan karakter yang Allah inginkan. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih waktunya Umi. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.